Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Apa kabarnya? Luar biasa. Bagus, puji Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Malam ini saya memberikan satu materi khotbah saya, yaitu Mystery of 33 Degree. Apa itu misteri 33 derajat? Nah, saudara yang terkasih, pada suatu saat ketika saya membuka YouTube, kalau YouTube itu suka keluar acak, saudara, saya tertarik dengan satu video yang di sana dikatakan The Secret of the 33 Degree of Freemasonry and Illuminati. Nah, ketika saya membaca ini, saudara, saya lalu berpikir, ini ada apa? Kemudian saya lihat lagi hal yang sama, kemudian saya ketik kata 33 Degree Freemason. Ternyata di sana ada hal yang cukup menarik, saudara. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah menceritakan kepada saudara tentang apa itu The Illuminati, apa itu Freemason. Tetapi pada malam ini saya tertarik untuk menyampaikannya karena ada sesuatu hal yang cukup penting yang kita ketahui, saudara. Di video ini, saudara, ada satu hal yang menarik dari 33 Degree in Freemasonry Hidden ini. Di sini ada peta dunia, global atau bola dunia. Nah, di sini itu ada garis merah. Ternyata garis merah inilah yang disebut dengan 33 derajat lintang utara. Dan di sekitar garis merah itu rupa-rupanya ada banyak peristiwa-peristiwa penting yang ada di dunia ini, dan itu masih ada kaitannya dengan The Illuminati dan Freemason. Nah, sebelum saya lanjutkan, saudara-saudara, saya akan mengajak untuk kita membaca satu ayat terlebih dahulu di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Inilah hikmat itu. Siapa yang memiliki pengertian, biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu. Karena itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Saya rasa kalau saya berbicara tentang 666 atau triple six, semua saudara pasti sudah tahu itu adalah anti Hamasyah. Lalu apa kaitannya dengan gambar ini, saudara? Di sini ada segitiga, kemudian ada tulisan New World Order. Kalau kita melihat kata New World Order, itu sebetulnya adalah satu kelompok konspirasi, di mana kelompok ini menyebut dirinya adalah The Illuminati. Kata Illuminati sendiri itu berarti pencerahan baru. Dan Illuminati ini dibentuk sekitar tahun 1776 oleh sejumlah keluarga bangsawan dari Eropa yang memiliki satu kerinduan, adanya suatu tatanan dunia yang baru. Sebab kalau kita lihat menurut mereka, dunia ini kacau itu karena ada agama. Orang-orang yang gila agama, dia berusaha untuk memaksakan kehendak agar semua orang harus sama seperti dia. Nah, oleh karena itu mereka memiliki satu gagasan,
dunia ini tidak perlu ada agama. Dan dunia ini akan menjadi tentram, damai, apabila dipimpin oleh satu sistem pemerintahan tunggal yang disebut dengan New World Order. Illuminati itu sebelumnya adalah bernama Ordo Perfectibilis. Ordo Perfectibilis ini yang didirikan oleh Adam Weishaupt tahun 1748 sampai 1811. Dia adalah seorang keturunan Yahudi yang lahir dan besar di Ingolstadt dan memiliki latar belakang pendidikan sebagai seorang Jesuit. Jesuit itu sendiri dikenal di Ordo Gereja Katolik, saudara. Gereja Katolik itu ada yang disebut dengan Jesuit dan ada yang disebut dengan Projo. Kalau saudara melihat pastor-pastor yang ada di Gereja Katolik, itu mereka memiliki gelar, kalau tidak SJ, ya PR. SJ itu Serikat Jesuit, dan PR itu Projo. Nah, Adam Weishaupt ini adalah seorang penulis buku yang berjudul The Novus Ordo Scholarum, yang berisi berbagai konsep doktrin serta teori tentang sistem pemerintahan tunggal atau disebut tatanan dunia baru. Apa sih sebetulnya tujuan mereka? Tujuan mereka adalah mendirikan sebuah pemerintahan tunggal yang tadi saya sebut dengan The New World Order. Yang dimaksud mereka adalah para konspirator globalisasi, karena mereka selalu berpikir bahwa dunia ini kacau dengan agama. Coba saja kita melihat di Indonesia, ada orang-orang yang gila agama. Bahkan ormas-ormas yang menamakan diri dengan mencantumkan agama-agama tertentu, dia berusaha untuk memaksakan kehendak. Kalau tidak sama, habisin. Nah, oleh orang-orang yang seperti inilah yang membuat dunia ini kacau, saudara. Oleh sebab itu, mereka berpikir, atau Adam Weishaupt ini berpikir bahwa lebih baik dunia tidak usah ada agama. New World Order atau tatanan dunia baru adalah sebetulnya nama keren untuk menyebut sebuah tatanan dunia di bawah hegemoni Zionis Yahudi, yang merupakan teori konspirasi mengenai dibuatnya dunia baru, yaitu dunia yang memiliki satu birokrasi pemerintahan. Dan kalau kita melihat bahwa di Illuminati ini ada sangkut pautnya dengan Freemason, atau orang menyebut dengan Freemasonry. Nah, saudaraku yang terkasih, barangkali kita pernah melihat simbol seperti ini, ya, ada jangka dan penggaris siku. Kalau simbol seperti ini, itu adalah simbol tukang kayu atau orang-orang yang ahli bangunan. Mereka menyebut kata Freemason, free itu artinya bebas atau merdeka, mason itu artinya bangunan. Jadi ahli bangunan. Jadi Freemason adalah ahli bangunan yang bebas atau yang merdeka. Tapi jangan sampai saudara berpikir bahwa bangunan yang disebut itu adalah bangunan-bangunan seperti bangun kapal, bangun gereja dan sebagainya. Bukan, saudara. Tetapi mereka yang akan membangun dunia ini. Sebuah organisasi Yahudi internasional, tentu saja hal ini underground, ya, bawah tanah gerakan ini. Yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan tukang-tukang bangunan ataupun kegiatan pembangunan seperti bangun kapal, bangun gereja, bangun
mall atau apa. Nggak ada kaitannya sama sekali. Tetapi saudara, Freemasonry ini berasal dari sebuah gerakan rahasia yang dibuat oleh 9 orang Yahudi pada tahun 37 Masehi. Dan pendiri utamanya sebetulnya adalah Herodes Agripa I yang meninggal tahun 44 Masehi. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam pergerakannya Freemason ini menggunakan tangan-tangan cendekiawan dan hartawan goyim, tetapi tetap di bawah kontrol orang Yahudi pilihan. Itu pemikiran mereka atau konspirasi mereka. Dan hasil dari gerakan ini diantaranya adalah mencetuskan 3 perang dunia, 3 revolusi. Saudara perhatikan, saya bicara kata tiga dari tadi ya, yaitu yang disebut dengan revolusi Perancis, revolusi Amerika, dan revolusi industri di Inggris. Melahirkan 3 gerakan utama, yaitu Zionisme, komunisme, dan Nazisme. Dan yang menarik di sini saudara-saudara, dari materi ini adalah tentang pergerakan spirit atau roh Freemason. Karena kalau kita ikuti terus alur itu, kisahnya, maka kita akan nyambung dengan satu kekuatan yang datang dari Mesir. Kalau kita melihat di Mesir itu ada yang namanya Dewa Horus. Nah, saudara yang terkasih, gerakan ini sebetulnya sudah menguasai dunia, termasuk Indonesia. Tetapi sayang sekali banyak orang yang nggak ngeh bahwa sebetulnya gerakan ini sudah masuk ke Indonesia. Sebelum kita lanjut, saya akan mengajak terlebih dahulu untuk saudara membaca satu ayat firman Tuhan, yaitu di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Mari kita akan buka bersama-sama 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Dikatakan demikian, sebab rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Hanya sekarang ada yang sedang menahannya, hingga dia dapat muncul dari tengah-tengahnya. Dan kemudian dia yang durhaka itu akan disingkapkan, yaitu ia yang akan Tuhan dibinasakan dengan roh dari mulutnya dan akan melenyapkannya melalui penampakan kedatangannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kedatangan Tuhan itu begitu nyata, begitu dekat. Dan anti Hamasyah, Triple Six ini sudah total menguasai dunia. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa ya sampai hari ini gerakan Triple Six itu tidak kunjung berkuasa dan Yesua juga belum datang? Nah, kalau kita mendengar hal seperti ini, kita harus ambil yang positif. Yang pertama adalah, kenapa Yesua belum datang juga? Kalau Yesua belum datang, berarti Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk membenahi hidup ini, sehingga ketika nanti Yesua datang, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai, dan kita akan berkata kepada dunia, goodbye dunia. Karena dunia ini akan dikuasai oleh anti Hamasyah, di mana terjadi penyiksaan yang begitu mengerikan di seluruh dunia ini. Dan kitab suci mengatakan bahwa nanti maut akan lari meninggalkan orang itu.
Jadi sekalipun diseksa, orang tidak akan mati, saudara. Jadi kita bisa mengambil hal yang penting. Yang berikutnya adalah kenapa anti-Hamasiyah kok tidak berkuasa? Padahal dia sudah menguasai dunia secara diam-diam. Gerakannya begitu halus sampai tidak ada orang yang menyadari. Karena dari ayat ini dikatakan bahwa masih ada yang menahan. Yang menahannya itu tidak lain adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus nanti terangkat bersama dengan orang-orang kudusnya, yaitu saudara dan saya, maka betul-betul dunia ini total menjadi milik setan. Nah, sekarang kita kembali kepada angka 33 ini, saudara. Inilah yang disebut dengan kekuatan di Illuminati atau Freemasonry, yang tentunya hal itu mengarah kepada mata Horus atau Eyes of Horus. Kalau tadi saudara melihat ada angka 33, angka 33 ini adalah merupakan pangkat tertinggi dari anggota Freemason. Orang yang memiliki angka 33 berarti dia berada di pangkat yang tertinggi. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan gambar ini, barangkali saudara yang ada di Jakarta atau mengamati kota Jakarta, saudara akan tahu tentang ini, saudara. Ini adalah Bundaran HI. Bundaran HI ini menjadi pintu gerbang. Presiden Soekarno itu dulunya di tahun 1960-an memerintahkan untuk membangun beberapa proyek konstruksi demi untuk mempercantik kota Jakarta. Tentu karena ada sebuah persiapan, yaitu Asian Games keempat. Termasuk diantaranya adalah pembangunan komplek olahraga Ikada atau Gelora Bung Karno. Dan beberapa patung termasuk monumen selamat datang yang dikenal sebagai Tugu Selamat Datang. Monumen selamat datang ini itu terletak di tengah-tengah Bundaran HI, saudara. Disebut demikian karena bundaran ini berdekatan dengan Hotel Indonesia, sehingga disebut Bundaran HI, yang tentu berada di pusat jantung kota Jakarta ini. Tepat di tengah-tengah beberapa jalan utama di Jakarta. Di zaman VOC, pintu gerbangnya itu di Menteng, ada di seputaran Gondang Dia, dekat Masjid Judmutiah yang sekarang. Namun, di zaman Orde Baru, saudara-saudara, pintu gerbangnya dipindahkan. Bukan lagi di utara, akan tetapi di sebelah baratnya, yaitu di Bundaran Hotel Indonesia. Nah, saudaraku yang terkasih, apabila kita melihat, mencermati tentang Bundaran HI ini, bentuk gambar ini, jalanan ini, bundarannya, ini persis sama dengan mata Horus. Saya tadi mengatakan bahwa kita perlu melihat spirit yang ada di dalamnya. Tentu saja saudara, gerakan ini atau spirit roh yang ada di dalam itu kalau saya katakan sangat kuat sekali. Ini terbukti setiap kali kita melihat ada demo, selalu demonya ada di situ, saudara. Tadi saya memberitahu kepada saudara bahwa di garis 33 itu ada banyak sekali kerusuhan, banyak sekali peristiwa-peristiwa penting. Sementara yang kita perhatikan di Bundaran HI ini, itu persis dengan mata Horus. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau ada kerusuhan, ada demo-demo,
selalu pusatnya ada di Bundaran HI. Pernah nggak kita mengamati spiritnya apa ya? Seolah-olah di situ tuh tempat banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Orang demo di situ, orang melakukan apa saja, karena itu menjadi pintu masuknya. Nah, saudaraku yang terkasih, dan lebih mengherankan lagi, saudara, yaitu tentang lampu-lampu yang dipakai. Kita tentu tahu bahwa pada zaman Gubernur Sutioso, Bundaran HI ini dipercantik, saudara. Dan tema cahaya yang ada di Bundaran HI itu dalam proyek rehabnya itu dikerjakan oleh satu perusahaan besar, yaitu GE, diberi nama Luciferistic. Pernah gak kita mengamati kata Luciferistic ini sangat dekat dengan kata Lucifer. Itulah malaikat cahaya yang jatuh. Itulah malaikat cahaya yang memberontak kepada Tuhan. Dan saya katakan spiritnya itu sangat kuat sekali. Saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan dengan baik, aura di Illuminati itu bukan cuman ada di Bundaran HI, tetapi di Museum Fathahillah yang adalah sebesar 13.000 meter persegi. Di gerbang utama Museum Fathahillah itu terdiri dari 13 buah batu berbentuk ark. Tahukah kita bahwa jika batu di istana itu, di depan Museum Fathahillah, itu tersusun atas 13 baris. Saudara perhatikan kata 13. Dan tahukah saudara bahwa jika struktur piramid keanggotaan Freemasonry juga terdiri dari 13 tingkatan. 13 adalah nomor baik untuk para Freemason. Dan kita pun sebetulnya kalau kita mau mempelajari, saya pernah mengajarkan kepada saudara bahwa angka 13 yang saat ini ditakuti oleh begitu banyak orang, sehingga hotel-hotel tidak ada kamar yang angkanya 13. Rumah sakit juga tidak ada kamar yang nomornya 13. Selalu kalau sudah 12A, ya 12B. Setelah itu ngeloncat jadi 14. Kenapa 13-nya tidak ada? Karena orang sudah dijejeli sebuah mitos bahwa 13 itu angka sial, angka yang mematikan. Tetapi sebetulnya saudara, kalau kita mempelajari angka 13 adalah angka unity. Saya pernah mengajarkan kepada saudara beberapa waktu yang lalu bahwa kata ehad di dalam bahasa Ibrani apabila kita hitung dengan bilangan angka gematria, maka jumlahnya kata ehad itu 13. Jadi 13 itu adalah angka unity atau angka kesatuan. Tetapi agar supaya manusia tidak menggunakan angka itu, setan ikut ambil bagian dan berusaha untuk mengobrak-abrik siapapun yang memakai angka itu. Tetapi saya perlu memberitahu kepada saudara, jika saudara berhadapan dengan angka 13, saudara tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita sudah mengakar ke Ibrani, kita sudah menyembah kepada Bapa Yahweh, kita sudah mempercayai bahwa Yeshua HaMashiach adalah Sang Mesias. Jadi saya percaya kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Kenapa? Karena angka 13 adalah angka kesatuan. Jadi saudara tidak perlu takut. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, gerbang atau pintu Museum Fathahillah
Di Indonesia itu juga membentuk segitiga ya di tengahnya. Tahukah kita bahwa Freemason pada zaman Belanda itu membangun pusat menteng, yaitu Taman Suropati dan Gedung Bappenas yang sekarang, dengan desain simbol kepala kambing Baphomet yang sampai sekarang masih bisa disaksikan oleh siapapun. Jadi saya katakan bahwa spirit dari gerakan Freemason ini itu menguasai Indonesia sampai hari ini. Kalau saudara melihat di mata uang 10.000, ketika digabung, ditutupkan begini akan membentuk segitiga. Apakah ini sebuah kebetulan? Saya yakin bukan kebetulan, tetapi ada rencana di dalamnya. Nah, saudaraku yang terkasih, kita kembali lagi ke masalah bola dunia atau globe yang dilingkari dengan warna merah. Kalau saudara melihat di gambar ini, ada satu globe, itu ada warna merah. Nah, warna merah itu adalah garis lintang utara pada sudut 33 derajat. Kenapa saya mengatakan bahwa sudut ini sangat layak untuk kita pelajari? Karena di sudut antara 33 derajat, ya lebih sedikit, kurang sedikit, paling satu derajat ke atas, satu derajat ke bawah, saudara akan menemukan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengerikan yang ada di atas muka bumi ini, saudara. Nah, kalau saya dekatkan kira-kira seperti ini. Nah, di garis ini, ya, ini ada, di sini ada kota Tripoli, ya, di sini ada Irak, dan di garis itu ada banyak hal yang menarik. Jadi coba sekarang hamparkan peta dunia, lalu cari titik pertemuan antara 33 lintang utara dengan 33 bujur timur. Dari garis meridian atau yang lebih akrab disebut dengan titik nol, penentuan waktu dunia atau Greenwich. Saudara akan kaget, karena jika di titik pertemuan antara 33 derajat lintang utara dengan 33 derajat bujur timur, saudara akan menemukan sebuah kota yang sangat dekat dan terkenal ke seluruh penjuru dunia, tempat nanti akan terjadi perang besar, yaitu lembah Megiddo. Dan nanti akan ada perang yang besar yang disebut dengan perang Harmagedon, itu ada di garis 33 derajat. Begitu juga dengan kota Yerusalem yang dikenal dengan Al-Quds. Coba saja saudara perhatikan, di kota Yerusalem sampai hari ini kondisinya tidak selalu tenang. Ada aja gejolak di sana, saudara. Dan itulah yang saya sebut dengan energi kekuatan setan, di mana setan berusaha untuk merusak apapun yang ada di garis 33 derajat. Jadi peristiwa-peristiwa penting dan misteri besar di dunia itu selalu terjadi di sekitar 33 derajat lintang utara. Seperti peperangan, konflik, tindak kekerasan, kemudian pusat-pusat hiburan maksiat, dan wilayah yang paling banyak dihuni ternyata juga ada di sekitar 33 derajat lintang utara. Kota-kota besar bersejarah terkait ritual Freemason dan juga para korban yang berada di sekitar lokasi antara lain Washington DC,
Las Vegas, Hollywood, Los Angeles, Hiroshima, Kabul, Afghanistan, Teheran, dan Baghdad. Ini ada di garis 33 derajat, saudara. Wilayah 33 lintang utara juga dengan lokasi-lokasi yang bernuansa magis di dunia. Mungkin saudara pernah mendengar segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda itu adalah satu daerah di mana setiap pesawat terbang yang lewat di atasnya mesti hilang. Kapal lewat juga hilang. Kalau sudah masuk ke segitiga Bermuda, sudah nggak ada ampun, pasti hilang. Dan sampai hari ini masih misteri. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kemudian Pegunungan Haran, itu tempat kaum Kabalah di utara Irak. Kemudian piramid Mesir, Laut Mati, kemudian New Mexico. Dulu kita pernah dengar kata UFO atau Unidentified Flying Object tahun 1947. Dan juga kota Atlantis yang hilang di dekat Gibraltar itu juga ada di garis 33 derajat. Segala sesuatu yang terkait dengan keunikan letak geografis ini telah menarik perhatian sejumlah peneliti. Nah, salah satunya adalah James Shelby Donard yang hidup tahun 1913 sampai 1998 yang menulis sebuah artikel yang berjudul Sorcery, Sex, Assassination, and the Science of Symbolism, yang mencoba menganalisa kaitan antara kasus penembakan John F. Kennedy yang terjadi tahun 63 dengan letak geografis, nama serta simbol seputar pembunuhan tersebut. Saudara tahu bahwa Presiden Kennedy itu ditembak saat berada di dalam mobil limusin di Elm Street, Dallas, sebuah kota yang berada dekat 33 lintang utara. Beberapa peristiwa penting Masonik Amerika di sekitar garis 33 lintang utara, yaitu pada tahun 1756 bertempat di Charleston, South California, lahir Wright Masonry di Amerika Serikat dan terletak hanya 15 mil dari garis 33 lintang utara. Kemudian pada tanggal 12 April tahun 1945 menjelang akhir Perang Dunia Kedua, Presiden Franklin D. Roosevelt itu meninggal mendadak akibat pendarahan otak di Warm Spring, Georgia, sebuah wilayah yang terletak di 33 lintang utara. Kata-kata terakhir dari Presiden Roosevelt adalah, "Aku sangat sakit kepala." Tapi anehnya catatan medisnya itu hilang, tidak pernah ditemukan, saudara. Nah, Presiden Roosevelt ini merupakan seorang tokoh Freemason. Kemudian diganti, Presiden Roosevelt ini diganti oleh seorang presiden yang bernama Henry S. Truman. Nah, Henry S. Truman ini, huruf S pada namanya itu bukanlah sebuah singkatan, tetapi setelah duduk di level 33 di Freemason, Truman itu diam-diam mengubah huruf S jadi singkatan dari Solomon. Truman juga yang mengawali era nuklir Amerika. Uji coba bom atom pertama itu dilakukan di daerah Alamogordo, White Sands, New Mexico, yang juga berada di titik 33
lintang utara. Kemudian kalau kita mengingat mundur sejenak, barangkali kita teringat peristiwa yang mengerikan yang terjadi di Jepang, saudara. Tepatnya tanggal 6 Agustus tahun 1945, pukul 8:15 pagi hari, pesawat bomber B-29 Enola Gay, nomor misinya adalah 13, membawa bom atom untuk dijatuhkan di Hiroshima, Jepang. Dan kalau saudara melihat efek radiasi dari jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki itu sampai hari ini masih bisa dirasakan. Berapa banyak orang yang tidak bisa melahirkan atau mandul akibat terkena radiasi radioaktif. Ada begitu banyak orang yang terkena kanker karena kena radiasi radioaktif. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan juga ada beberapa hal yang menarik. Pada tahun 1963, Presiden John F. Kennedy tewas ditembak yang tadi saya katakan di Dealey Plaza, Dallas, Texas, yang berada di kawasan 33 lintang utara, itu pada tanggal 12 bulan 11 tahun 1963. Coba saudara jumlahkan antara tanggal dan bulan. Tanggal 23 bulan 11, kalau ditambah jumlahnya 33. Apakah ini sebuah kebetulan? Di garis 33, semua yang bernuansa 33, ini menjadi satu titik di mana setan mengobrak-abrik dan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di titik 33 ini. Kemudian saudara-saudara, kalau kita perhatikan pada tanggal 5 Juni tahun 1968, selang beberapa waktu setelah Robert F. Kennedy memenangkan pemilihan di California sebagai senator, dia ditembak di Hotel Ambassador di Los Angeles, California, yang juga terletak di posisi 33 lintang utara. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa CIA diduga kuat berada di belakang pembunuhan tersebut pada Januari tahun 1991 saat berkobar perang Truk. PBB menetapkan zona larangan terbang di 33 lintang utara. Kemudian tahun 1993 di Waco, Texas, yang terletak di 33 lintang utara, berdiri Logi Freemason untuk Texas. Pada tanggal 13 Maret tahun 1997, di saat kegiatan syuting film Titanic, sutradara James Cameron diam-diam pergi ke Phoenix, Arizona untuk mendapatkan level Freemason yang ke-32. Phoenix adalah kota yang terletak di garis lintang 33. Nah, saudara yang terkasih, pada tanggal 5 November tahun 1989, film Titanic diputar secara perdana di Houston, Texas. Houston adalah sebuah kota yang terletak dekat dengan garis lintang 33. Pemutaran filmnya secara resmi dimulai pada pukul 3:33. Jadi ada banyak hal yang unik yang terjadi di sekitar angka 33 tersebut. Saudara yang terkasih, apa yang mengerikan di sekitar 33 derajat lintang utara ini? Kalau saudara melihat kota Baghdad, kota Baghdad ini sebetulnya kalau saudara melihat di komik-komik atau buku-buku cerita, Baghdad itu disebut dengan kota 1001 malam. Kotanya sangat indah. Tetapi kalau saudara pergi ke Baghdad sekarang,
maka Baghdad kotanya sudah berantakan, hancur lebur, kacau balau. Ditambah lagi, sekarang kelompok ISIS menguasai Baghdad. Lebih kacau balau lagi, saudara. Banyak orang-orang Kristen yang ada di Baghdad disembelih, disalib, disiksa, diperkosa. Kekejian yang terjadi di garis 33 lintang utara ini sangat mengerikan. Kemudian kota Damaskus, ibu kota Syria. Kemudian kita lihat juga Beirut, Lebanon. Bahkan Beirut ini dulu disebut surganya Asia. Kalau kita melihat ya kota-kota yang tadi saya sebut, sekarang tidak ada lagi keindahan sama sekali. Hancur lebur, berantakan semua di sana sini. Kemudian Kabul, Nagasaki yang waktu itu diperintahkan oleh seorang presiden yang levelnya 33 Freemason yang memerintahkan untuk mengebom. Nah, saudaraku yang terkasih, Hiroshima itu pun terletak di 33 derajat. Kemudian kota Benghazi, Libya. Di kota Benghazi ini pada waktu itu sempat terjadi penyerbuan besar-besaran, sehingga kedutaan besar Amerika, duta besarnya tidak bisa menyelamatkan diri. Dia tidak bisa lari kemana-mana, semua sudah dikepung. Amerika sendiri tidak mampu menyelamatkan duta besarnya, sampai akhirnya duta besarnya mati, saudara. Itu yang terjadi di Benghazi. Kemudian segitiga Bermuda, Lembah Megiddo, Taman Eden, dan ada satu lagi yaitu Area 51 di Amerika. Saudara tahu, kalau kita melihat dulu pernah ya waktu saya masih kecil di sekolah diajarkan bahwa Apollo 11 itu adalah pesawat pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Akhirnya dengan berjalannya waktu, orang-orang pandai mulai menyelidiki. Ternyata apa yang diceritakan oleh Amerika, adanya pendaratan Apollo 11 oleh Solin, Aldrin, dan satu lagi saya agak lupa. Ternyata saudara, pendaratan Apollo 11 itu hanyalah kisah fiksi. Tidak pernah ada orang yang mendaratkan kakinya di bulan. Dan itu sempat diselidiki dan disebarluaskan oleh lawannya. Kenapa? Karena di situ ketika diadakan penyelidikan, saat astronotnya turun, ketika dia sedang berjalan, kemudian videonya dihentikan, lalu orang disuruh lihat, coba lihat bayangan astronot itu. Bayangannya ada 4. Berarti ada 4 sumber cahaya di situ. Dan kalau betul itu di bulan, tidak mungkin ada 4 sumber cahaya. Yang kedua, ketika astronotnya itu menancapkan bendera Amerika, benderanya berkibar-kibar, kemudian diberitahu, stop, lihat benderanya. Mana mungkin di ruang hampa udara bendera bisa berkibar-kibar. Ini kebohongan Amerika. Diungkap keluar, saudara. Dan akhirnya ditemukan lokasi untuk membuatnya, yaitu di Area 51. Yang disebut dengan top secretnya Amerika. Tidak gampang orang bisa masuk ke situ. Apalagi dari negara-negara lain. Oh, tidak segampang itu. Nah, jadi di sini kita melihat betapa ada banyak hal-hal yang menarik yang ada di seputar angka 33. Kalau saudara melihat informasi di internet, saudara juga akan menemukan bagaimana Hitler itu bunuh diri pada jam 3:30. Lalu ada apa dengan angka 33? Tadi saya sudah terangkan tentang angka 13 sebagai angka kesatuan.
Ternyata angka 33 ini juga ada sangkut pautnya dengan Tuhan, saudara. Karena Yesua hidup di dunia ini, diperkirakan dia hidup 33 tahun. Kemudian Raja Daud memerintah di Yerusalem juga 33 tahun. Mujizat yang dilakukan oleh Yesua yang dicatat dalam kitab suci itu ada 33 kali. Saudara bisa lihat di Wikipedia Encyclopedia.net. Jadi kalau begitu, setan berusaha merusak apapun yang berhubungan dengan Yesua atau yang berhubungan dengan Tuhan, saudara. Satu hal lagi yang cukup menarik bagi kita adalah terjadinya penghancuran World Trade Center. Itu juga terkait dengan angka 33. Coba saudara bikin eksperimen di rumah. Saudara masuk ke Microsoft Word, kemudian tulis huruf Q33NY. Kenapa kita harus menulis angka ini? Karena angka ini adalah angka penerbangan pertama pesawat yang nabrak gedung kembar itu, saudara. Jadi pesawat yang menabrak gedung kembar atau Twin Towers, itu nomor penerbangannya adalah Q33NY. Lalu kemudian huruf ini dikonvert memakai font Wingdings, maka akan ketemu piktograf atau gambar seperti ini, saudara. Ada pesawat yang menabrak dua gedung kembar yang mengakibatkan kematian. Lalu apa sebetulnya simbol ini? Simbol itu adalah simbol orang Yahudi yang menjadi sasaran teroris itu, saudara. Tapi ternyata kalau saudara lihat, tidak ada satu orang Yahudi pun yang terkena. Dahsyat sekali, bukan? Dan saya mendengar dari seseorang yang pernah bercerita kepada saya, yang memiliki hubungan dengan petinggi-petinggi Israel. Mereka bercerita bahwa di luar angkasa itu ada sekitar 100-an orang yang mengamati kondisi dunia ini 24 jam non-stop, saudara. Tapi itu disebut top secret. Tapi sekarang sudah jebol keluar, orang semua sudah tahu. Jadi ada yang mengawasi. Dan kita melihat bagaimana peristiwa hancurnya dua gedung kembar ini juga ada kaitannya dengan angka 33. Saya akan ajak saudara untuk melihat angka 33 lagi, yaitu dengan kita mengunjungi National Museum of Scotland di Edinburgh. Dan kalau saudara melihat museum ini, ada sesuatu yang cukup unik yang ada di dalamnya, yaitu tentang adanya jam milenium atau millennium clock, saudara. Nah, jam milenium ini cukup unik karena jam ini banyak patung-patung yang gambarnya itu setan, saudara. Patung-patung setan di situ. Ya. Nanti selesai saya ngomong begini, saya akan ajak saudara untuk menyaksikan videonya, bagaimana jam ini bergerak. Dan di patung ini memancarkan energi kutukan yang bergerak di seluruh penjuru dunia sampai hari ini. Nah, saudara lihat jam ini, saudara. Ini jam milenium. Tingginya itu 33 feet. 33 lagi, saudara. Dan di sini ada patung-patung yang cukup mengerikan, ya gambarnya setan semua. Ya, ini juga. Kemudian saudara lihat ini. Nah, patung-patung ini sebetulnya adalah gambar atau menggambarkan tentang keadaan manusia yang terjebak dalam dimensi waktu. Untuk itu saya akan ajak untuk kita sama-sama menyaksikan videonya, saudara-saudara, tentang gerak dari jam milenium ini.
Setelah ini nanti saya akan cerita kepada saudara tentang 12 kutukan. Silakan kita akan saksikan videonya saudara. Sound bisa dibunyikan. Kalau saudara mengamati jam ini, sebetulnya jam ini sangat misterius. Nuansanya pun nuansa gotik. Kalau saudara amati betul, dari patung-patung itu memancarkan semacam energi magis yang kuat sekali. Nah saudara yang terkasih, patung ini atau jam ini itu terdiri dari 3 bagian dan di dalamnya ada 12 patung. Di sana paling ujung ada seorang perempuan yang mengangkat orang yang mati, yang di situ digambarkan sebagai Yesua yang mati. Dan jam ini dibuat oleh seseorang yang bernama Edward Bersutski bersama dengan tim. Ada Tim Stead, Annika Sandstorm, dan Jurgen Tabik pada musim panas tahun 1999 dan dikerjakan dalam waktu 8 minggu. Dan anehnya saudara-saudara, orang yang bernama Edward Bersutski ini ketika dia mengerjakan jam ini itu dalam keadaan trance. Jadi kalau disebut di sekarang itu dalam kondisi kesurupan. Dia bikin patung-patungnya saudara, dan selama 8 minggu orang ini dalam keadaan trance, dan tiap-tiap patung itu isinya 12 kutukan. Mereka bersama-sama membentuk sebuah perusahaan pembangun katedral abad pertengahan, yaitu seperti Stead sebagai arsitek, Bersutski sebagai pematung, kemudian Tubek pembuat jam master, dan Sandstorm di seni kaca. Ya, videonya sampai di sini, tapi cukup unik kondisi dan keadaan yang ada di jam ini, saudara. Nah, di patung-patung ini memancarkan energi kutukan. Dengan berjalannya jam itu, maka kutukan itu terus bergerak sampai hari ini dan menyeluruh. Jam ini sekali lagi menceritakan tentang manusia yang terjebak dalam roda waktu. Ada 12 kutukan pada orang-orang yang lahir pada bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, saya akan sebutkan 12 kutukan ini. Kalau saya bicara tentang 12 kutukan, saya jadi ingat tentang sebuah peristiwa dibukanya makam Firaun Raja Tutankhamun pada tanggal 16 Februari tahun 1923 oleh seorang arkeolog yang bernama Howard Carter, di mana ketika makam itu dibuka, maka kutukan yang ada di dalam makam itu keluar semua. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita mau lihat secara jujur, kutukan itu
begitu nyata sampai hari ini. Saya akan bacakan beberapa kutukan dan saudara perlu mematahkannya. Nanti setelah saya membacakan kutukan ini, di akhir kita akan berdoa, kita mematahkan setiap kutukan yang ada di bulan Januari sampai bulan Desember. Kita patahkan. Saudara ingat lahirnya pada bulan apa? Saudara ingat sendiri-sendiri. Yang pertama adalah bulan Januari. Siapa di antara saudara yang lahir pada bulan Januari, itu ada sebuah kutukan yang dikenal dengan pelawak tua. Pelawak tua. Kalau kita bicara tentang pelawak tua ini, saya jadi teringat tentang Simson. Simson adalah seorang pilihan Tuhan. Seorang yang diurapi Tuhan. Tetapi dia menjalani hidup ini dengan cara guyonan, saudara. Dia mempergunakan kehidupan ini tidak dengan serius. Hidupnya dipakai untuk guyon. Simson itu jatuhnya dengan perempuan. Sehingga di akhir kehidupan Simson itu dijadikan pelawak. Kepalanya digundulin, ya, rambutnya dibuang, matanya dibutakan, dia dirantai dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara itu hanya menggiling. Tetapi pada suatu hari, ketika raja orang Filistin membuat sebuah pesta besar, Simson dipanggil untuk melawak, saudara. Tragis sekali, seorang yang dipakai oleh Tuhan, seorang yang diurapi, dijadikan bahan cemoohan orang-orang kafir. Tetapi disitulah Simson mengakhiri hidupnya ketika dia punya kesempatan untuk memegang 2 tiang. Saat itu tiangnya dirobohkan. Memang ada begitu banyak orang Filistin yang mati, saudara. Tetapi sangat disayangkan, Simson matinya tragis. Dia mati bukan sebagai orang yang berkemenangan, tetapi dia mati sebagai seorang badut tua, saudara. Kalau kita melihat gambaran ini adalah orang yang hidupnya tidak serius. Kehidupanmu diisi dengan guyon. Semua kebaikan Tuhan tidak dianggap serius tentang kasih karunia yang Tuhan berikan. Tapi hidupnya semau gue, saudara. Kita melihat contoh yang paling gampang, orang-orang yang kena kutuk ini. Contohnya adalah Mike Tyson. Mike Tyson ini adalah seorang bintang olahraga yang hebat, seorang petinju yang hebat. Dia sebetulnya adalah anak berandalan yang tinggal di jalanan. Kemudian ada seseorang yang mengambilnya untuk dijadikan sebagai petinju karena dia kalau berantem selalu menang. Lalu dia jadi petinju, income-nya itu luar biasa, triliunan, saudara. Tetapi karena hidupnya itu untuk guyon, dia berkali-kali jatuh di dalam dosa. Dia melakukan pelecehan seksual. Akhirnya dia harus masuk penjara. Dan Mike Tyson sampai akhirnya keluar dari penjara, dia menjadi pemungut sampah di Las Vegas. Dia awali hidupnya sebagai berandalan, tetapi dia mengakhiri hidupnya sebagai tukang pemungut sampah. Dia membuat sebuah buku yang diberi judul From Zero to Zero. Sekarang kita mendengar ada buku judulnya From Zero to Hero. Dari nol menjadi pahlawan. Tetapi Mike Tyson dari nol kembali
nol, saudara. Kemudian kita lihat orang-orang yang menjalani hidup ini untuk guyon, saudara. Dan semua ini yang saya sebut adalah bintang-bintang film terkenal, seperti Brendan Fraser, bintang Hollywood yang kaya raya, yang senang dengan hidup berfoya-foya. Dia bisa menghabiskan uang tiap bulan itu $200.000 setiap bulan. Akibatnya dia bangkrut, dia memiliki hutang yang begitu banyak. Kemudian kita melihat Nicolas Cage, seorang bintang Hollywood yang penghasilannya itu pernah mencapai 35 triliun. Bayangkan saudara, 35 triliun itu saudara bisa bikin pabrik itu. Ya. Tetapi karena hidupnya untuk guyon, akibatnya dia bangkrut. Dia hidup melarat, utangnya banyak sampai hari ini, saudara. Kemudian Kate Jackson, mantan pemeran utama Charlie's Angel. Kalau saudara melihat film judulnya Charlie Angels, itu kan ada 3 bintang film cantik yang jadi lakon, saudara. Salah satu di antaranya adalah Kate Jackson. Dia pun menjalani hidupnya tidak serius. Kemudian Lindsay Lohan. Dan kalau saya sebutkan masih begitu banyak bintang-bintang film yang hidupnya tidak serius sehingga membuat dia jatuh. Hutangnya banyak dan terancam masuk penjara. Orang yang menjalani hidupnya tidak serius inilah yang disebut terkena kutuk, yaitu kutukan pelawak tua. Kemudian kutukan di bulan Februari, saudara ingat yang lahir di bulan Februari, yaitu kutuk martir. Kutuk martir, mungkin saudara dengar kata martir, wah itu hebat. Tetapi kalau martirnya itu untuk Tuhan, mati karena Tuhan, itu bagus. Tapi kalau sampai mati karena jadi pahlawan kesiangan, itu yang konyol, saudara. Ada orang yang jadi pahlawan kesiangan. Contoh misalnya, ada orang hutang. Dan karena saudara tidak enak, kalau tidak ngutangi, saudara pinjamkan orang lain. Aku nggak punya duit, tapi kamu tak pinjam ke orang lain. Seolah-olah dia jadi pahlawan. Tapi itu pahlawan yang konyol, saudara. Berapa banyak orang yang jatuh, hancur berantakan, karena dia menjadi pahlawan yang konyol, saudara. Nah inilah yang disebut dengan kutukan martir. Seorang penjilat juga begitu. Di sini ngomong apa, di sana ngomong apa. Jadi pahlawan, jadi pembela, tapi dia tidak berdiri dalam kebenaran. Akhirnya malah jadi kacau, saudara. Seperti yang tadi saya sebut, orang yang berani minjamkan, menjadi penanggung. Padahal kitab suci mengatakan apa? Janganlah kamu menjadi penanggung sesamamu. Enggak boleh. Kalau memang saudara tidak ada dana, jangan ngutangi, saudara. Jangan sampai ya enggak enak karena dikejar-kejar terus. Kita harus tegas. Padahal kalau nanti saudara dikejar rentenir, apalagi dia utang sama rentenir, kita dengan teman kita sendiri malah bisa berantakan, putus hubungan. Jadi inilah yang disebut dengan kutuk martir, pahlawan kesiangan. Kutukan yang ketiga di bulan Maret yang berjudul kelahiran yang dipaksa. Kelahiran yang dipaksa ini berbicara tentang mendahului waktu Tuhan. Saudara mungkin masih ingat munculnya Ismail, saudara. Ismail ini turun ada di dunia ini, itu akibat dari kutuk yang disebut dengan kelahiran yang dipaksa. Artinya sebelum waktunya Tuhan, tapi dia coba untuk paksa. Waktu itu Abraham ingin punya anak bersama Sarah, dan Tuhan memberitahu bahwa kamu nanti akan memiliki anak.
Tetapi Sarah itu tidak seronto. Ya. Dia pingin cepet-cepet sehingga dia menggunakan logika dan dia berkata kepada Abraham, Pak, barangkali apa yang diomongin Tuhan itu benar. Kita akan punya anak, tapi bukan dari perut saya, Pak. Karena saya sudah tua, sudah mati haid. Jadi mungkin dari perut orang lain. Nah, kita punya budak, orangnya cakep, orangnya juga masih muda. Bagaimana kalau kamu hampiri saja si Hagar itu? Sehingga dengan kamu menghampiri Hagar, maka nanti kamu akan dapat anak dari Hagar. Karena dia budak, maka anaknya akan saya ambil. Kan jadi anak kita toh, Pak? Si Abraham berpikir, iya juga bener ya. Apalagi si Hagar orangnya cantik, kapan lagi? Akhirnya muncullah Ismail, saudara. Yang bikin masalah keturunannya terus sampai hari ini. Inilah yang disebut dengan kutuk kelahiran yang dipaksa. Itu hanya contoh saja, saudara. Karena kutukan ini dilontarkan pada tahun 99 yang lalu. Ini sebuah contoh saja. Bagaimana kalau kita memaksakan kehendak yang belum waktunya, bukannya kita membawa hasil yang baik, yang terjadi justru malapetaka. Kemudian kita melihat kutukan yang berikutnya, yaitu di bulan April, yang disebut dengan bencana. Kutukan bencana ini adalah seseorang yang kemanapun dia pergi, itu selalu diikuti dengan bencana yang datang secara aneh-aneh di luar kemampuan manusia. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang berkata, kenapa ya? Saya itu masalah kok datang terus bertubi-tubi. Belum selesai muncul masalah baru lagi. Nanti muncul lagi bencana lagi di rumah saya. Muncul musibah. Jadi saya nggak habis pikir, kenapa itu bisa terjadi secara tidak wajar. Nah, ini yang disebut dengan kutuk bencana yang lahir di bulan April. Kemudian di bulan Mei ada kutuk yang namanya cendekiawan. Wah, cendekiawan itu kan hebat. Betul, kalau hanya diambil kata cendekiawan. Tetapi maksud dari kutukan ini tidak lain adalah ini berbicara tentang orang yang selalu dalam segala perkara itu diukur dengan logika. Saya pernah menyebut dengan istilah ketakutan bersembunyi di balik hikmat. Contoh yang sekarang sedang terjadi bagi para pendeta yang ada di Indonesia. Kutukan ini sedang bekerja, saudara. Yaitu kutuk cendekiawan. Coba sekali waktu saudara pergi tanya kepada seorang pendeta. Pertanyaan sederhana saja. Menurut Bapak, nama Yahweh itu betul atau salah? Jawabnya tidak boleh yang lain. Betul dan salah jawabannya. Pasti semua akan menjawab betul, saudara. Tetapi kalau ditanya lebih lanjut, bagaimana kalau Anda mengakui itu sebuah kebenaran, kok Anda tidak melakukan? Nah, disitulah kutuk ini bekerja, saudara. Ada yang berkata, ya selama sinode saya belum boleh, selama ini banyak pertimbangan. Itulah yang disebut kutuk cendekiawan, saudara. Selalu diatur pakai otak, bukan mengikuti hukum dari Tuhan. Sekarang kita mendekati perayaan Natal. Bagaimana dengan pendeta-pendeta? Apakah mereka tidak tahu kalau Natal itu sebetulnya adalah bukan kelahiran Yesua? Mereka semua tahu bahwa Natal itu adalah perayaan Dewa Saturnalia. Tetapi dengan berbagai macam dalih, dengan menggunakan cara mereka berkata demi untuk mencari jiwa. Jadi saya menyebutnya dengan istilah ketakutan bersembunyi di balik akal budi. Itu yang disebut dengan kutuk cendekiawan. Perayaan 7 hari raya yang jelas-jelas ditetapkan oleh Bapak Yahweh di kitab suci malah ditolak. Natal yang tidak pernah ada
kok malah diikuti sampai sekarang. Inilah kerjanya kutuk itu, saudara. Kemudian yang berikutnya, yaitu di bulan Juni, yang disebut dengan kutuk korban perang. Kutuk korban perang ini berbicara tentang orang yang selalu punya mental korban, atau yang disebut dengan victim mentality. Korban dari kesalahan orang lain. Selalu dia mengalami banyak sekali korban, apakah itu korban duit, apakah itu korban waktu, pokoknya korban hasil dari orang lain. Sehingga orang berkata, aku ini jadi korbannya si A, aku itu jadi korbannya si B, aku korbannya si C. Hidupnya selalu dikorbankan oleh temannya sendiri. Atau dia yang banyak mengalami korban-korban yang lain. Inilah yang disebut dengan kutuk korban perang, saudara. Kemudian kita masuk ke kutuk yang ada di bulan Juli. Kutuknya itu berbunyi, hidupmu seperti kamp perang. Kita tidak pernah ngalami ya, hidup di medan perang, di kamp peperangan itu seperti apa, saudara. Tetapi kalau saudara mau meresapi, setidak-tidaknya saudara membayangkan seolah-olah ada di medan peperangan, di kamp perang, maka hidup di kamp perang itu hidup yang penuh ketegangan, hidup yang penuh curiga, hidup yang was-was, hidup yang pahit dan benci, hawanya itu panas dan pinginnya marah-marah, nggak tahu juntrungannya, seperti orang yang mengalami korban perang. Tidak ada damai. Saudara yang terkasih, kita sering melihat ada orang yang begitu dengan mudah tersulut amarahnya dengan hal-hal yang sepele. Kalau saudara lihat di berita, beberapa waktu ini saya membaca sebuah berita tentang musibah yang ada di penerbangan Air Asia, saudara. Yaitu seorang pramugari yang disiram oleh penumpang pesawat dengan air panas. Ceritanya ada muda-mudi yang sedang pacaran, tetapi ketika dia masuk ke dalam pesawat, ternyata duduknya tidak bersebelahan, saudara. Duduknya agak berpencar depan belakang. Nah, rupa-rupanya si gadis ini, dia nggak terima dengan tempat duduk yang terpisah. Dia panggil pramugarinya. Dia katakan, coba aku bisa dekatkan dengan pacar saya di sana. Pramugarinya bilang nggak bisa, karena itu sudah aturan. Tapi coba saya tak minta tolong sama orangnya, supaya dia bisa pindah ke tempat ini. Kalau mau, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau saya yang disuruh memindah, dengan serta-merta tidak bisa. Akhirnya orang perempuan ini marah-marah kepada pramugari. Dan pramugarinya mencoba untuk membujuk orang yang ada di tiket depan. Mau nggak kalau bapak tuker yang di belakang, sebab itu ada sepasang muda-mudi pingin dekat bersama. Orang yang ada di sana berkata, it's okay, no problem, saya akan pindah. Akhirnya mereka pindah, saudara. Tetapi kemarahan itu tidak kunjung hilang. Dia beli mie instan, kemudian dia minta air panas. Ketika mie instan itu sudah dituangi air panas, disiramkan ke wajahnya pramugari itu, saudara. Ini yang disebut dengan kemarahan yang membabi buta. Ada banyak orang yang begitu mudah tersulut amarahnya. Nah, ini yang saya sebut dengan kutuk hidupmu seperti kamp perang. Hati-hati dengan orang-orang yang ada dalam kutuk itu, saudara. Karena salah-salah kita bisa menjadi korbannya. Jadi doakan saja supaya orang-orang yang ada dalam kutuk ini dihentikan oleh Tuhan. Sehingga dia bisa mereda emosinya, amarahnya. Itu kemarahan yang tidak wajar.
Nah saudaraku yang terkasih, itu kutukan yang ada di bulan Juli. Sekarang kutukan yang ada di bulan Agustus, yaitu kesedihan. Kutuk kesedihan, yaitu hidup yang selalu susah. Hidup yang mengasihani diri sendiri. Dan orang yang hidup untuk mengasihi diri sendiri, itu dia berada di bawah kutuk kesedihan. Dan itu menyangkut akan bekerja dengan sangat kuat pada orang yang terlahir pada bulan Agustus. Kemudian yang bulan September, yaitu kelahiran di bulan September, yaitu kutuk pertapa. Apa arti dari kutuk pertapa ini, saudara? Kutuk pertapa ini berbicara tentang orang yang tidak bisa menerima pendapat orang lain. Dan orang yang tidak mampu bersosialisasi. Kenapa? Karena orang ini mudah tersinggung. Setiap kali bersosialisasi, dia selalu benturan dengan orang. Maunya jadi apa? Pertapa, menyendiri. Dia lebih asik kalau dia sendirian, saudara. Kalau sudah sendiri, satu hari dia bertahan. Itu yang disebut dengan kutuk seorang pertapa. Kemudian kita akan melihat kutukan yang berikutnya pada bulan Oktober. Kutukan di bulan Oktober, kutukan ini berbunyi kelaparan. Kelaparan, kutukan ini juga mengerikan, saudara. Kenapa? Karena ibarat seperti seorang yang kelaparan, itu dia berusaha untuk memakan orang lain, atau apa saja dilegalkan, yang penting bisa makan. Berapa banyak pendeta-pendeta yang sekarang mengalami kutukan hal ini, saudara. Yaitu apa? Demi untuk perut, mereka tidak berani memberitakan kebenaran. Sekalipun dia ngerti itu sebuah kebenaran, dia tidak sampaikan. Apakah itu tentang nama Bapa Yahweh, apakah itu tentang nama Yesua, atau bahkan perayaan 7 hari raya. Dia ngerti, tetapi ya demi perut, dia bisa mengubah segala sesuatu. Saudara yang terkasih, roh dari kutuk korban atau kutuk kelaparan ini cukup mengerikan. Karena orang yang kelaparan itu pikirannya bisa berubah dalam sekejap. Bahkan jadi pengkhianat juga oke. Yang penting bisa makan. Ini kutukan ini ganas sekali, saudara. Kemudian kutukan untuk orang yang lahir di bulan November, yaitu kegilaan. Yang disebut dengan psikopat, atau orang yang memiliki kepribadian ganda. Pernahkah saudara melihat ada seseorang itu kalau dengan keluarganya sendiri, dengan istri, dengan anak, itu jahatnya luar biasa. Tetapi kalau dengan orang luar, baiknya luar biasa. Sampai-sampai kalau istri itu cerita kepada orang lain tidak mungkin percaya. Dia akan berkata, nggak mungkin kalau bapak seperti itu, kamu pasti yang nggak benar. Kenapa? Saya itu tahu betul suamimu itu orangnya baik, suamimu itu orangnya hebat. Ini orang yang berkepribadian ganda. Ini yang disebut dengan kutuk kegilaan, saudara. Orang yang berkepribadian ganda ini kan bisa juga seorang psikopat. Ya. Dia bisa merubah karakter hanya dalam waktu yang singkat. Sebentar ngamuk, sebentar baiknya luar biasa. Dan kutuk ini sedang terus menyebar. Coba saudara renungkan, apakah saya termasuk orang yang kena imbas dari kutuk ini? Apakah saya kalau dengan orang luar baiknya luar biasa, tapi dengan keluarga sendiri jahatnya minta ampun? Apakah itu memukul, apakah itu mengucapkan kata-kata caci makian atau kutukan? Inilah yang disebut dengan kutuk kegilaan. Sekarang yang ke-12 atau kutuk yang ada di bulan Desember. Kutuk itu berbunyi kotak Pandora. Apa itu kotak Pandora, saudara? Kotak Pandora ini sebetulnya ada kaitannya dengan
mitos Yunani. Di sana diceritakan bahwa, ini kalau saudara lihat mitosnya, Pandora itu adalah nama seorang putri ciptaan Hephaestus, ya, yang diciptakan dari tanah liat. Nah, dewa Zeus itu mengirim Pandora turun ke bumi dan menikahkannya dengan Epimetheus. Zeus melakukan semua ini untuk membalas dendam kepada Prometheus, saudaranya Epimetheus. Nah, Prometheus ini telah memberikan api kepada manusia tanpa izin Zeus, sehingga Zeus memberikan sebuah kotak yang dikunci kepada Pandora dan menyuruhnya untuk tidak membuka, bahkan berjanji untuk tidak membukanya. Ia juga memberikan kunci kotak itu kepada Epimetheus sang suami dengan pesan yang sama. Kemudian Zeus merasa yakin bahwa Epimetheus dan Prometheus tidak akan membuka kotak itu. Zeus pergi. Tetapi saudara, Pandora ini rupanya penasaran. Dia ingin tahu apa yang ada di dalam kotak yang terkunci rapat itu. Kemudian dia meminta kunci kepada suaminya, namun Epimetheus tidak mau memberikannya. Namun rasa ingin tahunya itu tidak dapat dibendung. Kan biasa toh, kalau ada sesuatu yang dilarang itu selalu akan dilaksanakan. Itu sifat manusia seperti itu, saudara. Nah, begitu juga dengan Pandora. Ketika Epimetheus ini tidur, Pandora mengambil kunci dan membuka kotak itu. Dan apa yang terjadi? Ketika kotak itu dibuka, keluarlah segala macam penyakit, kebencian, iri hati, kejahatan, dan semua yang buruk yang belum pernah dialami manusia itu terkena dari kotak yang dibuka oleh Pandora. Dan Pandora cepat-cepat menutup kotak itu kembali, namun terlambat. Semua yang buruk itu telah terbang ke seluruh dunia. Epimetheus bangun oleh suara tangisan Pandora yang terseduh-seduh. Kemudian Pandora menceritakan apa yang telah terjadi. Aku tidak dapat menangkap mereka. Lihatlah, kotak ini sekarang kosong. Pandora membuka kotak dan menunjukkan kepada suaminya. Tetapi saudara, ternyata di kotak itu masih ada satu benda lagi, yaitu kumbang yang bernama harapan. Nah, disitulah kumbang itu terbang mengelilingi Pandora. Lalu kumbang itu berkata, Pandora, ini aku harapan, kata kumbang itu. Aku berterima kasih kepadamu karena kamu sudah membebaskan aku. Ia lalu terbang pergi. Dan di dunia ini ada iri hati, kejahatan, kebencian, sakit, penyakit. Namun bersama dengan harapan, orang akan tetap kuat. Di dalam kisah kotak Pandora ini memiliki satu filosofi, saudara, dalam kutukan tersebut, yaitu bahwa kita yang hidup di dunia ini, yang bukan urusan-urusannya, jangan kita ikut intervensi. Sama seperti Pandora yang sudah dilarang, ini jangan dibuka, tapi tetap dibuka. Bukan haknya diambil, saudara. Akibatnya kutuk ini menguasai dunia. Nah, malam hari ini saya akan mengajak saudara sekalian untuk kita berdoa agar supaya kita terbebas dari 12 kutukan ini. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, tim musik naik ke atas.